Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip, jangan di-skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi di podcast Mandua Banyuwangi bersama aku Fairuz dan aku Danisa. Oke, jadi gimana kabarnya hari ini Danisa? Alhamdulillah baik. Kalau Kak Fairuz sendiri gimana? Alhamdulillah aku juga baik. Oh iya, kayaknya ini first time kita podcast berdua gak sih? Iya, kita first time. Betul banget. Oh iya, kita sekarang tuh mau podcast sama siapa sih Danisa kalau boleh tahu? Nah, podcast kali ini tuh spesial Kak, karena narasumbernya gak dari Mandua Banyuwangi. Wow, boleh di-spill gak? Langsung aja ya. Langsung aja, Langsung oke. aja. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mbak Fairuz sama Mbak Danisa ya. Iya. Iya. Tapi keren loh ngobrolnya tadi itu kayak nggak putus-putus itu. Latihannya berapa kali itu? Oh, nggak Langsung latihan mengalir. Iya, Mengalir gitu. ya. gitu. Oh hebat ya. Mandua Banyuwangi keren-keren ya. Oke. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa, boleh perkenalan dulu nggak sih Pak? Oh iya, perkenalkan nama saya Roizak Haramain. Ya, saya guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ya, itu lulusan Universitas Negeri Malang tahun 2010 saya lulus. Mbak tahun 2010 jadi apa masih? Baru lahir. Aku masih kecil. Masih kecil? Iya. Masih kecil. Dua- Mbak Baru lahir. Baru lahir. Iya, Jadi anakku ya. Iya. Berarti mungkin gini ya. Jadi saya masih garap skripsi, mau lulus mungkin garap skripsi setahun, terus kemudian lulus ya. Skripsi setahun aku nikah gitu kan, terus lulus keluar jadi Mbak Danisa dulu ceritanya gitu ya. Tahun 2010 ya. Iya, dari sana. Kalau boleh tahu Bapak ini dari mana sih Pak? Dari sekolah mana? Ya, saya sekarang ya rekam jejak saya ya. Jadi sebelum saya di sini dulu saya cerita dari lulusan tadi kenapa? Karena saya kebetulan kenal dengan Bapak Guru Mbak ini yang mengembangkan podcast ini ya, Pak Fajar. Iya, Pak Iya. Fajar. Itu kalau secara tingkatan itu adik kelas saya gitu. di Universitas Negeri Malang. Kebetulan beliau kan jurusannya di geografi. Iya. Ya, kalau saya di pendidikan jasmani. Nah, setelah lulus saya dulu itu punya impian karena saya hobinya di basket, Mbak, dulu, Mbak. Ya, punya impian untuk bisa lama di Malang. Ya, saya ngajar di sana tahun 2010 dan sampai 2013 di SMK. Ya, karena mungkin saya nggak sabar, ya. Saya pengen, bukan nggak sabarnya itu lebih ke saya gimana caranya melihat sisi Indonesia itu bukan di Jawa saja. Impian saya itu. Saya berangkat ke Kalimantan dan melihat kehidupan pembelajaran itu di pedalaman. Ya, dari tahun 2013 sampai 2020. Dan pada akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, pulang kampung dan sekarang jadi guru SLB di Banyuwangi, Mbak. Oh. Gitu. Ya. Jadi Bapak ini seorang guru PJOK di sekolah SLB. Di sekolah SLB. SLB mana tuh Pak kalau boleh Ya, tahu? saya mengajar di SLB Bakti Pertiwi Kalibaru. Oh, Ya. Kalibaru. Kalau dari Genteng mungkin ke barat ya. Ya, ke barat sekitar 30 menit lah. Nanti mampir-mampir ke tempat kami, Mbak. Siap, Ya. siap, siap. Terus menurut Bapak ini kan berarti Bapak itu ngajar di SLB Bakti Pertiwi. Pertiwi Kalibaru. Nah. Itu ada nggak sih Pak tantangannya kan? kalau dilihat itu di SLB itu kan anaknya spesial Iya, gitu ya spesial. Pak. Itu ada nggak sih Pak tantangan waktu ngajar gitu? Kayak butuh ekstra sabar Iya, atau betul. gimana gitu? Oh iya, gini. Ya, jadi bagi saya mengajar itu adalah panggilan hati, Mbak. Ya, kalau tolak ukurnya adalah pekerjaan, bagi saya untuk saat ini ya, itu belum bisa jadi tulang punggung ujung tombak untuk memenuhi kebutuhan. Ya, jadi memang saya itu memang mendedikasikan diri saya. Ya, karena kebetulan saya juga bukan non ASN ya, Mbak. Jadi panggilan hati untuk memberikan bertanggung jawab dengan ilmu saya. Ya, khususnya saya kan lulusannya jadi guru, ya apa tanggung jawab saya sebagai guru gitu loh.
Ya, ketika sampean lulus dari MAN ini apa? Dharma baktinya Mbak sebagai lulusan MAN apa? Iya. Ya, jadi tanggung jawab saya itu sebagai guru, saya itu mendharma baktikan diri saya dari lulusan saya pendidikan itu mengajar di SLB. Ya, tentunya ada perbedaan. Ya, cuman gini ya, ketika kita belajar tentang tanaman, ya, tanaman yang kita tanam itu sifatnya itu homogen, tahu homogen ya? Sifatnya itu sama misalnya tanam tomat semua. Itu merekayasa hamanya, merekayasa permasalahannya itu lebih mudah daripada yang sifatnya heterogen. Ya, contoh misalnya di sini ada anak yang Down syndrome misalnya di sekolah reguler Mbak ya, ada yang Down syndrome yang anaknya itu 1000 wajah Mbak, wajahnya hampir mirip semua. Ya, itu kita nyebutnya kan Down syndrome. Down syndrome. Down kan yang terbang ya, Down syndrome. Di sini ada anak Down syndrome, terus kemudian anak autis, terus kumpul dengan anak reguler yang sifatnya normal. Itu manajerialnya itu kan sifatnya tanaman itu kan heterogen. Iya. Itu lebih susah, Mbak. Tapi ketika dikumpulkan dalam sifat yang homogen, yang anak-anak punya kebutuhan khusus, itu akan lebih mudah manajerialnya. Kalau perihal tentang perbedaannya, karena saya pernah mengalami sekolah formal dan sekolah yang sifatnya khusus ya, tentu ada perbedaannya. Cuman bagi saya yang memang ditempa dan sebagai guru, itu sesuatu yang bukan masalah sih gitu. Jadi saya bisa hadapi itu dengan biasa saja gitu. Gitu. Kemudian kan tadi Bapak sampaikan ada yang mungkin Down syndrome, ada yang autis. Nah, itu kalau sudah disatukan jadi di SLB tadi, apa cara pembelajarannya atau proses pembelajarannya tetap sama atau dibedakan? Oh ya, secara prinsipnya memang berkebutuhan khusus itu kalau memang mau didetailkan, di Banyuwangi itu ada yang sekolahnya khusus mengajar anak autis. Ya, ada khusus yang anak tunawicara. Tahu tunawicara? Tahu. Tunawicara itu Ya. yang Kekurangan. iya. Ya, pakai dia nggak bahasa bisa isyarat. bicara ya. Ya, dia nggak bisa bicara. Kadang-kadang tunarungu ya juga tunawicara. Idealnya memang harus dipisah-pisah, Mbak. Oh, gitu. Cuman dengan lingkungan apa ya? Pertanyaannya ini kenapa Allah membuat orang yang seperti itu? Karena itu salah satu ketentuan kemahesaan yang maha kuasa gitu. Bahwa aku mau menciptakan itu satu supaya menunjukkan itu kekuasaanku. Dan di sana ternyata orang-orang seperti itu punya sisi yang lain yang kita nggak punya, gitu. Dan karena itu nggak banyak ya Mbak, karena nggak banyak gitu. Ya kadang-kadang kalau misal dipisahkan, misal yang anak bisu itu ada di Banyuwangi kawasan Celuring misalnya, yang mau sekolah susah kan, padahal di Iya. Kalibaru ada 1-2 Iya. gitu. Idealnya memang harus dibeda-bedakan, anak Oh, autis harus gitu. autis. Tapi ada yang ketika untuk saat ini di negara kita, ya kalau misalnya branding SLB itu biasanya dijadikan satu. Ya, termasuk di sekolah kami reguler itu ya ada anak autisnya, ada yang tunadaksanya, ada tunawicaranya, gitu. Ada yang Down syndrome, gitu. Ada yang intelektual. Nah, tahu nggak yang intelektual? Apa itu Pak kalau Ya, boleh tahu? intelektual itu misalnya nih sekarang diajari nulis FARUS dibaca virus. Iya. 5 menit berikutnya hilang, Mbak. Jadi memori di otaknya itu langsung seketika penghapusnya itu besar di otaknya. Tapi bukan Alzheimer loh. Kalau Alzheimer itu kan karena keadaan di mana kemampuan fungsi otaknya itu melemah karena usia atau penyakit. Iya. Dia memang diciptakan namanya apa tadi? Intelektual, kecacatan intelektual. Ngobrol ketika normalnya ya normal, tapi di sisi yang dia itu mungkin nggak bisa nangkep di situ, seketika itu hilang. Lupa gitu kayak. Iya. Berarti kalau misal diajak bicara gitu kayak ngobrol gini Pak ya. Heeh. Sekarang itu masih bisa diajak bicara, tapi nanti kalau misal ditanyain, tadi tuh makan apa kamu, terus itu berarti lupa gitu. Kalau di sisi yang sifatnya keseharian Iya. ngobrol jadi Iya. teman itu tahu, oh ini Mbak Virus, ini Mbak Danisa, Oh, dia ingat. gitu. Tapi kalau sifatnya misalnya S kuadrat dikali G gitu, iya. ya jangan dipaksa, dia akan ingat gitu. Oh, berarti kalau dia itu daya ingatnya itu kalau misal dia tuh beraktivitas sama orang tersebut gitu. Ya, ya. Kayak kesehariannya gitu kan Pak? Kalau kaitannya dengan misalnya pengetahuan yang high order thinking ya, di dunia pendidikan itu kan ada yang low order thinking, ada yang high order thinking. Ada pertanyaan itu yang rumit ya. Iya. Iya, Ibu Megawati berjalan 10 km dengan jarak. Nah, itu kan high order thinking. Iya. Dia nggak bisa berpikir yang seperti itu. Yang kompleks itu nggak bisa, gitu. gitu loh.
gitu. Jadi ada memang siswa-siswa yang seperti itu. Beda dengan teman mbak yang mungkin lemot ya. Kamu ngomong apa tadi? Aku nggak paham ya. Ya, itu beda. Itu nggak nyambung aja. Ya mirip seperti itu, tapi itu beda. Memang dia itu kelainan. Ya, ada kata deteksinya itu tidak diketemukan. Kemudian misalnya di sekolah perlakuannya kan beda. Gitu. Kamu kok nggak paham sih? Bu guru ini loh udah pelan-pelan kayak gini. Kok nggak paham kamu? Ya dia malah ketawa-ketawa mungkin ya. Kalau mungkin takut dia nangis gitu. Tapi kalau Bu guru ngapain kok marah sama aku gitu, gitu. Dia nggak merasa karena ya memang mereka itu berbeda. Gitu. Kalau kan tadi kan berarti kalau yang meskipun mereka ada yang tunawicara, tunarungu tetap disatukan. Kalau misal berarti tetap maksudnya sesuai tingkatannya apa digabung jadi satu, misal SD, SMP, SMA atau tetap dijadikan satu tidak memandang usia? Jadi di sekolah kami itu ada jenjang. ya, Ada jenjang. Jadi ada kelas-kelasnya, kita diklasifikasikan. Karena memang kita pendidikan khusus ya. Jadi kepala sekolah kami, guru-gurunya itu bisa mengatur standar kurikulumnya berdasarkan kebutuhan di sana. Gitu. Sampean percaya ada murid saya usianya 35 tahun, Mbak. Ada, Pak. Iya, hampir seusia dengan saya 37 tahun. Tapi secara ketika tes psikologis dia baru di usia 7 tahun. Berarti kayak umur umurnya masih berjalan tapi sifatnya masih stuck di kanak-kanak gitu. Iya, kalau mungkin Mbak pernah baca ya, setelah ini mungkin mau mengulik itu memang ada tubuhnya dewasa, tapi dalam yang terbelenggu dalam jiwa anak-anak ada, Mbak. Gitu. Kita hadapin itu ketika dites itu dia itu ya masih usianya anak-anak, dan ketika dia nggak berangkat sekolah ya ada sesuatu yang hilang karena memang kalau pagi aku harus sekolah. Jadi anak-anak ABK itu dia itu harus dibiasakan dengan daily activity ya. Gitu. Ketika dia sudah terbiasa dengan itu, bangun pagi, sholat subuh, kemudian bisa aku masuk sekolah, ya itu yang dia akan lakukan. Ya kan harusnya ketika usia 35 aku menikah, aku turunan. Dia nggak kepikiran itu. Dia punya adik. Adiknya, Pak, adikku besok nikah loh gitu. Dia nggak nyadar pada kan aku kan harusnya nikah ya. Dia nggak kepikiran begitu. Gitu. Karena kebutuhan hajatnya dia secara emosional ya, secara macam-macam lah. Itu sebagai anak-anak. Gitu. Itu yang bikin beda dengan sekolah-sekolah reguler. Ini anggap sekolah reguler ya gitu. Kalau jam operasional maksudnya apa masuknya tetap sama kayak reguler? Mulai jam berapa sampai jam berapa? Ya, jadi kan memang tadi yang saya sampaikan, sekolah berkebutuhan khusus itu ya kan tidak banyak Allah ciptakan orang-orang seperti itu, Mbak. Jadi kita mensiasati supaya anak-anak itu biasa sekolah, kita jemput, Mbak. Kadang ada loh orang tua itu yang ditakdirkan kemudian diberi anak yang seperti itu. Malu kan, Pak? Ada. Ya, disimpan di rumahnya. Padahal dia itu teriak-teriak, kadang punya hak dia itu untuk beraktualisasi keluar lingkungan itu. Kadang dia pingin kayak gitu kan. Gitu. Tapi ya ketika sudah dewasa dia kan tahu pengen berontak pasti gitu. Ya, kita meyakinkan ke orang tua, kita jemput. Nah, hal-hal itu yang menjadi tantangan kita. Ya, masih ada, Mbak, di zaman sekarang kan udah ada media sosial ya. Hal-hal itu mungkin kalau dulu itu banyak, kalau di zaman saya itu masih ada yang dipasung, pernah dengar pasung? Ya, kakinya itu yang ditali gitu kan, Pak? Ya, masih pernah dengar ya. Tapi kan di zaman sekarang hal-hal itu sudah mulai berkurang. Karena memang orang-orang seperti itu ya memang harus diberikan hak yang sama. Ya, kita punya salam seperti ini. Artinya kamu dan aku itu sama. Ya. Karena prinsip di pemerintahan itu untuk pendidikan inklusi itu aku dan kamu adalah sama. Iya, betul. Sejajar artinya. Ada gak sih, Pak, hal yang menurut Bapak itu kayak ternyata kalau nggak di sini nggak bakal tahu gitu? Kayak misalnya kan Bapak itu ngajar sebagai guru olahraga. Nah kan pasti berbeda banget ya, Pak. Itu kan ada kayak misalnya ternyata anak ini tuh kalau waktu olahraga gini, jadi setiap anak itu berbeda gitu. Ada hal yang
Pokoknya kayak setiap anak itu memiliki ciri khas Ya, masing-masing. kebutuhannya kan berbeda. Iya, betul banget. Tuh apa cara ngajarnya tuh tetap sama atau berbeda juga? Kalau artinya tadi yang disampaikan kan, kalau aku nggak di sini nggak akan tahu gitu Iya. ya. Iya. Iya tentu mbak gitu. Ada anak itu yang suka olahraga, tapi dia ya mohon maaf ya, takdirnya itu tangannya cuma begini, dia cuma iya, begini iya. doang. Iya, ada begitu semangatnya tinggi, ya semangatnya yang tinggi, tapi apa daya fisiknya nggak bisa. Ada juga ya karena secara intelektual ya, dia tidak bisa mengikuti instruksi, giliran sudah dikasih instruksi, ya dia ngerecoki temannya. Ya, gitu. jadi kemarin saya sudah ngobrol sama beberapa guru, yang anak-anak gini nih, yang jadiin satu. Karena yang misalnya yang tuli rungu itu kan dia secara intelektual itu kan normal, Pak. Iya. Ya, cuman cara komunikasinya kita yang harus paham mereka. Iya. Dia itu bisa, tapi ketika digabungkan dengan itu, hak-haknya dia untuk misalnya jogging, dia main badminton itu bisa, itu hilang, diganggu gitu, diganggu karena gitu. ada yang sifatnya gayanya sakar PDW. Iya. Iya, benar. Gitu ya, ada yang mudah capek ya, ada yang nggak mau ketika itu, giliran dikasih instruksi nggak mau, giliran kita berhenti dia terapkan itu. Oh iya. Ya, kalau nggak di situ aku nggak tahu. Iya, saya itu ada yang kayak gini, emosi ya, emosi saya manusia gitu. Berarti kalau jadi guru ngajar guru SLB itu harus banyak-banyak sabar Iya, gak sih, betul. Pak? Ya. Banyak-banyak sabar. Kadang 1 tambah 1 itu tidak 2 di sana di kamu. Ya, ada variabel lain yang menyebabkan itu harus 3, harus 5. Nggak bisa textbook thinking gitu ya. Iya, Gitu. betul. Gitu. Terus kalau misalnya Pak, kan metode belajarnya itu berbeda-beda. Boleh gak sih Pak sharing-sharing gimana sih caranya mereka belajar itu dengan itu apa sih yang tuna apa itu namanya ya? Tunawicara. Iya, tunawicara itu kan biasanya pakai bahasa isyarat. Kalau boleh tahu Bapak bisa gak sih bahasa isyarat gitu? Kalau saya isyarat itu, kalau mereka itu pasti bully saya ya. Karena Kenapa itu, Pak? karena kalau isyarat itu nggak tahu ya, di usia pengembangan saya ya, saya tidak cepat belajar di itu. Jadi saya biasa bahasa normal. Ini kalau ini misalnya bapak ini, ya bapak kan kumis gitu ya. Iya. Belajar, nah kayak gini. Ya mungkin hal-hal sederhana kayak itu, makan gitu. Iya. Gitu. Cuman hal-hal yang umum yang untuk bercandain mereka Iya. saya bisa. Gitu. Iya. Jadi kalau yang anak-anak isyarat itu, anak-anak tunarungu dan bicara itu, dia jauh lebih mengerti kita Gitu. dibanding saya sendiri nggak ngerti mereka, dia ngomong gitu ya. Dia mengerti sesamanya. Tapi ketika saya itu nggak ngerti mereka, tapi mereka jauh lebih mengerti kita ngomong apa, dia lebih ngerti. Berarti kalau misalnya Bapak pakai isyarat, pakai bahasa isyaratnya nggak sesuai kayak gitu tadi, mereka itu paham. Iya, ada kemungkinan besar dia akan lebih paham daripada gitu. dia ngomong ke saya gitu. Misalnya nih ya, kemarin ada temennya itu yang intelektual, tiba-tiba ngasih saya itu, coba bayangin, kasih lepet Mbak, jajan kue lepet itu bau Mbak, dikasih ke saya. Nah, bau, saya tuh lagi males, mager, kemudian manggil anak yang bicara, sini, dia gitu, bukan, maksudku ini buang di tempat sampah, aku kasih gitu. Dia gitu, temannya yang dewasa, gitu. Gitu, dia jelasin, bukan aku kasih, dia tahu karena itu bau, gitu kan dia gitu. Pak guru minta tolong, dengan bahasa saya nggak ngerti, minta tolong ini buang. Ini, baik pak, gitu. Dia ngerti gitu loh. Padahal awalnya itu sampai saya ngomong, kok nggak ngerti sih gitu. Aku lagi males nih, ini bau lo dikasih. Ya di temannya pas ngasih itu, iya terima kasih ke anak intelektualnya. Ya anak bisu, bau kok dikasih. Ya saya gitu, biar nggak kesindir kan. Iya. Buang. Gitu, dia nggak mau disangka dikasihkan dia. Bukan, buangkan gitu. Saya jelaskan gitu. Gitu Mbak. Ya menarik di sana. Iya sih. Kayak saling kayak mengerti gitu loh. Betul banget. Terus selama kan Bapak udah mengajar di SLB sendiri nih, ada nggak sih Pak momen yang dimana tuh sangat sangat berharga atau sangat Bapak ingat-ingat gitu, momen yang paling bikin Bapak bahagia atau merasa senang gitu? Ya, ini ya. Jadi
salah satu di antaranya ya. Saya pernah dapat ilmu di sini. Kalau secara agama saya nggak tahu. Ya. Beberapa hukum yang sifatnya itu diharamkan oleh Allah itu dihalalkan buat mereka loh. Karena mereka kan nggak tahu ya, nggak tahu benar baik. Ya, misalnya karena dia nggak tahu ya, gitu. Karena secara intelektualnya mereka itu beda dengan kita. Ya. Gitu. Dan orang-orang yang seperti itu menurut teman yang waktu itu menyampaikan yang suka mengurus tunagrahita ya, orang-orang idiot. Karena kebetulan saya juga sebagai volunteer relawan, saya pernah sampai di desa Karangpatian, itu kampung idiot Mbak, coba searching ya nanti. Oh iya. Ya, di sana itu beliau menyampaikan itu kepala desanya, ya itu sangat populer beliau yang menyampaikan, Mas, orang-orang yang kayak gitu itu orang yang dekat dengan Tuhannya. Ya, mereka itu ikhlas ya. Kan mereka ikhlas, kemudian dia akan mengucapkan terima kasih walaupun mereka nggak tahu dengan seperti itu. Makasih gitu. Ada banyak konten saya itu di TikTok saya di kampung itu. Ya, berarti mereka ketika mendoakan sampean itu tulus, Mas. Niscaya doa mereka itu langsung menembus langit. Ya. Orang-orang yang seperti itu orang-orang yang seperti itu. Jadi hal yang menarik ya, ketika saya bersama mereka, saya meyakini diri saya, secara agama saya nggak tahu ya, tapi saya meyakini dengan pernyataan itu ya, banyak hal-hal baik yang saya dapatkan ketika saya membersamai mereka. Gitu. Ya, di antaranya beberapa pekerjaan saya kemudian diperhatikan di sisi pemerintahan. Saya pernah dapat ID Award tahun 2022. Saya itu bukan dokter, tapi berada di antara para dokter hebat di Jawa Timur. Dan satu di antaranya gitu. Keren banget ya Bapak ini. Ya. Oke. Mungkin karena ini sudah bel sholat zuhur ya, Indonesia, mungkin podcastnya sudah dulu. Pak, boleh gak kasih motivasi satu aja buat teman-teman, buat supaya teman-teman itu tahu kalau ternyata itu di dunia itu nggak ada yang sempurna. Jadi kita tuh harus bersyukur apa yang dikasih dengan Tuhan. Karena kan ada tuh ya yang kayak, alah dia tuh gitu, ngono gak usah wes, kayak pokoknya intinya menyempelekan lah Pak. Maksudnya kan kita tuh orang-orang yang berbeda. Harusnya kan kita itu saling memanusiakan manusia gitu. Boleh gak Pak dikasih motivasi buat teman-teman yang di luar sana? Kita itu ternyata ketika diberikan tangan, mata gitu, ketika kita tidak bersyukur, kita tidak menyadari bahwa kita itu sudah diberikan anugerah yang luar biasa. Iya betul. Jangan sampai ketika kita itu memohon, karena ada kaum-kaum terdahulu, Korun ya saya bilang ya. Korun itu memohon, ya Allah berilah saya harta yang melimpah. Waktu itu dia miskin. Ketika itu keberlimpahan harta itu dia dapatkan, dia itu tidak menyadari bahwa apa yang dia minta itu sudah dia dapatkan dan nggak bersyukur, Mbak. Bahkan kunci-kunci untuk bawa petinya itu diangkat oleh budak-budaknya. Sampai akhirnya apa? Akhirnya dengan rasa tidak bersyukur tadi, ya dia ditenggelamkan dalam bumi. Ya banyak contoh-contoh hal yang seperti itu. Jangan sampai kita, ya di sisi kita ya, ya orang yang terjatuh gara-gara dia itu tidak bersyukur, gitu. Ya. Oke, berarti kita itu harus banyak-banyak bersyukur, betul banget. Oke, mungkin cukup sekian aja ya Pak. Terima kasih sudah sharing-sharing. Jadi kita tahu ini ternyata tuh di SLB itu banyak pelajaran yang kita dapat. Betul banget. Jadi yang kita maunya tidak tahu, kita jadi tahu gitu. Oke, terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Oke teman-teman, cukup sekian podcast kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pantengin terus podcast kita setiap minggunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.